awalnya dijadikan bahan pencarian uang. Bahan pencarian uang. Jika kalau sekarang pencarian uang ada di Saudi Arabia atau di negeri Umi ini, ya. Kalau dulu itu orang Muslim yang lagi lapar, kurang makan, tentunya dengan makan makanan yang bergizi, maka orang itu larinya ke Australia untuk mendapatkan makanan bergizi dengan pendapatan uang yang dapat di masa itu. Cek, kedengaran suara saya, teman-teman? Kedengaran Kanda? Ya. Iya, masuk Kanda, masuk. Ya, saya lagi ACC satu persatu ya. Ya. Oke lah. Baiklah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan Bisol Sedi wa Yasili Anbi Bahkan Misalnya Qauli Asyhadu alla Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama dan yang paling utama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah ikut di webinar Islamic Study yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Komisariat Teknik Unikom Bandung. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sutiman Makalalak. Di sini saya sebagai host dan saya Ketua Umum HMI Komisariat Teknik Unikom Bandung. Nah, dan di sini saya akan terlebih dahulu untuk memperkenalkan narasumber kita yang akan membawakan materi pada sore hari ini, yaitu Rakada Dr. Azhari Akmal Tarigan, MAG, sebagai Dekan FKM UINSU Medan, juga penulis buku nilai-nilai dasar perjuangan HMI, teks interpretasi dan kontekstualisasi. Nah, dan materi yang akan dibawakan oleh narasumber pada sore hari ini yaitu tentang ketuhanan. Dan untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada narasumber kita. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya bisa ditangkap Wahyu ya? Iya, bisa Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Terima kasih adik-adik, pada sore ini kita bisa bertemu dalam majelis ini berdiskusi, dan saya berterima kasih diminta bergabung dan ikut membagi pemikiran kepada adik-adik semua. Saya percaya bahwa yang peserta diskusi ini rata-rata sudah selesai basic ya, jadi mungkin sudah ada yang juga intermediate, sehingga sudah memahami NDP itu. Iya Kanda, mantap. Ya, jadi saya tidak
berpanjang kalam menjelaskan bab 1, tapi hanya menjelaskan beberapa pokok-pokok penting, dan nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Yang menjadi pertanyaan, dan memang pertanyaan ini diajukan kepada Cak Nur, kepada Ayahanda Sakib Mahmud, kenapa bab 1 itu namanya dasar-dasar kepercayaan, bukan ketuhanan, walaupun teman-teman adik-adik membuat temanya ketuhanan. Dasar-dasar kepercayaan, dasar-dasar kemanusiaan. Kalau kita boleh merujuk kepada Al-Quran, ada informasi problem yang amat mendasar pada diri manusia itu sebenarnya adalah tentang siapa yang dia percayai atau apa yang dia percayai. Coba perhatikan, teori lama itu mengatakan 120 hari kita di alam rahim, baru ditiupkan roh, dan di situ terjadi dialog. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab pada saat itu, qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Dan kalau teorinya teori lama, ya teori lama itu yang menyebut 120 hari, karena memang nanti dalam ilmu fikih ada konsekuensi. Kalau yang meyakini 40 hari sudah ada kehidupan, sudah ada perjanjian primordial, itu artinya setelah 40 hari tidak boleh ada isqatul hamal, tidak boleh ada pengguguran kandungan bagi kehamilan yang tidak dikehendaki. Seorang wanita yang menjadi korban perkosaan itu boleh menggugurkan kandungannya sebelum 40 hari, teori yang terbaru, atau sebelum 120 hari, teori yang lama. Tapi pastinya apakah itu 40 hari atau 120 hari, ada kehidupan di alam rahim, dan yang pertama menjadi persoalan kita itu adalah pengakuan terhadap Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Semua kita saat itu menjawab qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Kita belum ada melakukan apapun ya pada saat itu, tapi yang pertama diselesaikan itu adalah masalah kepercayaan. Kita yakin dulu dengan Allah. Kemampuan kita bertahan di alam rahim selama 9 bulan, walaupun secara biologis dipasok makanan-makanan lewat ibu kita, tapi sebenarnya yang membuat kita bisa bertahan itu adalah keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah itu. Itu kepercayaan yang paling dasar. Makanya persoalan NDP sekali lagi itu, dasar-dasar kepercayaan itu bukan persoalan ateis, bukan persoalan tidak bertuhan. Karena memang persoalan tidak bertuhan itu sebenarnya tidak mungkin terjadi. Orang tidak mungkin tidak punya Tuhan. Yang berbeda itu adalah Tuhannya apa gitu. Kalau Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati, itu yang dia maksud bukan Tuhan sebagai sebuah kepercayaan, tapi Tuhan formal, Tuhan yang tersimbolisasi ke dalam berbagai macam agama. Ya, orang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada nama-nama Tuhan pada agama-agama lain, itu bisa terjadi. Tapi orang tidak mungkin bisa hidup tanpa punya kepercayaan, tanpa sesuatu yang dia yakini. Ketika kita bisa bertahan 9 bulan di alam rahim itu karena kita percaya kepada Allah, kita sudah yakin akan Allah. Dan persoalan ketuhanan itu bukan persoalan yang dicari, tapi ditemukan. Beda dicari dengan ditemukan. Kasus Ibrahim itu yang disinggung dalam Al-Quran, melihat bulan, melihat bintang, melihat matahari, hadza akbar, itu persoalannya bukan mencari Tuhan gitu. Persoalan menemukan. Artinya keyakinan terhadap Tuhan itu sudah ada karena dia memang dihunjamkan kepada diri setiap manusia,
Tetapi yang sering terjadi adalah keyakinan itu tertutup. Makanya kafir itu sering didekatkan maknanya dengan kafir, penutup. Nah, pada kasusnya Fir'aun itu bukan orang yang menolak Tuhan, tidak. Tapi keyakinannya terhadap Tuhan yang benar itu tertutup. Ketika dia sudah terperangkap di laut, ingin dihantam air, apa yang dikatakan Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman terhadap Tuhannya Musa. Beriman terhadap Tuhannya Musa dan Harun. Artinya, fitrah bertauhid pada diri setiap manusia itu tidak mungkin dihilangkan. Ini nanti kembali kepada NDP kita. Makanya kalau ada penceramah NDP yang masih muda-muda misalnya, berusaha untuk mencuci otak peserta supaya tidak percaya kepada Tuhan, atau yang sering disebut dengan brainwashing, itu pekerjaan mubazir, itu pekerjaan sia-sia, karena orang tidak mungkin tidak bertuhan, karena dia sangat alami sekali, sangat fitrah sekali. Nah, persoalan di dalam NDP itu bukan masalah tidak bertuhan ya, tetapi masalahnya adalah potensi manusia untuk percaya kepada banyak Tuhan. Makanya yang pertama diselesaikan oleh Cak Nur ketika menulis NDP bab 1 itu tentang dasar-dasar kepercayaan, di awal itu dijelaskan itu. Manusia tidak mungkin hidup tanpa kepercayaan. Jadi kalau kita tidak makan, tidak minum, itu masih bisa bertahan beberapa lama. Kalau tidak ada kepercayaan, sama artinya tidak ada harapan. Ketika tidak ada harapan, orang sebenarnya sudah mati, walaupun fisiknya masih bisa bertahan. Nah, ini yang pertama harus kita pahami, pada bab 1 itu ditekankan, kepercayaan itu menjadi keniscayaan, karena kepercayaan melahirkan harapan, kepercayaan melahirkan nilai, kepercayaan menjadi sebuah pegangan orang untuk bisa berhidup, bertahan, bertumbuh, dan berkembang. Nah, kemudian di dalam dasar-dasar kepercayaan itu kita diingatkan problem manusia, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, adalah bukan ateis, ya, bukan dahriyah, tapi persoalan manusia itu adalah politeis, musyrik. Beda kafir dengan musyrik itu. Kalau kafir itu dia menutup dirinya, kafir tadi, sehingga tidak ada yang dia percayai. Ya, itu kafir ya. Tetapi musyrik itu terlalu banyak yang dia percayai. Makanya asyirku itu makna lainnya adalah andad. Mengakui Tuhan itu berbilang. Tuhan itu berbilang. Masalah besar kita itu adalah memiliki kepercayaan yang banyak. Orang yang memiliki kepercayaan yang banyak itu tidak ada sesungguhnya yang dia percayai. Ya. Orang yang memiliki kepercayaan yang banyak sesungguhnya tidak ada yang dia percayai. Karena kepercayaan yang benar itu memutlakkan terhadap sesuatu. Kalau orang sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak mungkin percaya kepada dukun, nggak mungkin percaya kepada keris, nggak mungkin percaya kepada gunung, nggak mungkin percaya kepada bukit-bukit. Kenapa? Kepercayaannya kepada Allah itu akan memutlakkan segala-galanya, akan memutlakkan Allah, dan yang lain menjadi tidak ada. Tidak masuk akal pada saat yang sama dia percaya kepada A, saat yang lain dia percaya kepada B. Itu dalam Quran itu disinggung, kalaulah engkau meyakini dua Tuhan, itu tidak mungkin, akan mengalami kerusakan, akan mengalami kehancuran, karena memang itu tidak memungkinkan. Kepercayaan membuat kita memutlakkan sesuatu. Nah, tetapi potensi manusia untuk percaya akan banyak hal itu bisa terjadi
Ketika dia percaya kepada banyak hal, sebenarnya tidak ada yang dia percayai. Kalau tidak ada yang dia percayai, maka dia tidak pernah memiliki kepercayaan yang sejati. Kepercayaan itu yang dia yakini itu sebenarnya palsu. Kepercayaan yang dia yakini itu sebenarnya tidak otentik, ya. Itu bagian penting lainnya. Nah, lalu masuk kepada semacam silogismenya itu. Kalau manusia itu percaya kepada banyak hal, ya, kan tidak mungkin semua kepercayaan itu menjadi benar. Kalau dia menolak lalu menyatakan semua kepercayaan itu salah, itu juga tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dibenarkan. Yang mungkin itu adalah bahwa salah satu di antara kepercayaan itu ada yang benar. Yang benar itu yang mau dicari. Nah, ini dalam diskusi kita di NDP itu, ya, ini tidak bisa dipahami oleh orang-orang di luar HMI, itu menjadi problematik kalau disampaikan kepada umum. Kan selalu dikatakan begitu, di alam ini sesungguhnya kan ada banyak kepercayaan. Setiap agama memiliki kepercayaan gitu. Pertanyaannya kan di antara kepercayaan banyak agama ini yang benar itu yang mana? Itu. Jawabannya gimana? Nggak bisa kita serta-merta menyatakan yang benar itu adalah kepercayaan agama tertentu, lalu kepercayaan orang salah semua gitu. Disinilah nanti kita terbantu oleh cara berpikirnya Sachiko Murata, dan sebenarnya para sufi-sufi lama sudah memikirkan itu, tentang pentingnya untuk membedakan mana yang simbol Tuhan, mana yang esensi Tuhan. Jadi dalam Islam itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Bismi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertanyaan yang berbahaya, lagi-lagi saya katakan ini tidak dikonsumsi oleh orang di luar yang tidak pernah LK1 atau tidak di HMI. Apakah Allah itu nama yang mengacu pada sebuah zat, atau Allah itu zat itu sendiri? Ini diskusinya menjadi serius. Tapi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, walillahi lahul asmaul husna, bagi Allah itu ada 99 nama. Nah, disinilah kecerdasan kita dituntut untuk membedakan mana yang al-asma, mana yang ismun, mana yang zat. Ya, kan sering muncul pertanyaan, itu sering terjadi di HMI. Di HMI itu sering pada zaman-zaman lampau, ada instruktur NDP menulis kalimat Allah di kertas, lalu itu dirobek, itu dicampak, lalu macam-macam itu. Itu sekarang ini nggak bisa lagi. Nggak bisanya kenapa? Ada banyak media, itu yang berbahaya itu. Kalau nanti dipoto, lalu diviralkan, HMI akan hancur-hancuran itu. Dianggap orang udah aneh-aneh saja. Padahal zaman lampau kita ingin menghantarkan kepada tauhid yang benar itu seperti apa. Sehingga nanti kita bisa membedakan mana yang al-asma, mana yang zat, mana yang hakikat Tuhan itu sendiri. Implikasinya, kalau banyak Tuhan dalam tanda petik, itu sebenarnya bukan banyak zat, tapi al-asma, simbol-simbol itu yang sangat variatif sekali, tapi yang diacunya adalah satu. Makanya kemarin kita dibantu oleh Prof. Komar, tahun berapa itu diterbitkan buku, dan Cak Nur juga masih ada saat itu ketika rame-rame orang bicara tentang pikirannya Ihsanuddin atau Prichok School, yang tentang ada esoteris, ada eksoteris. Beragama itu kalau ditarik ke bawah, itu ya, segitiganya ditarik ke bawah, itu jaraknya semakin jauh, makin berpisah. Tapi kalau ditarik ke atas itu ketemu, esoterisnya itu ketemu kepada zat yang satu itu. Kepada al-haq, Tuhan yang al-haq itu.
Nah, makanya di dalam NDP itu kita dikatakan ya orang berpotensi memiliki banyak kepercayaan, mendekati Tuhan itu bisa dalam berbagai macam pendekatan, sejarah, antropologi, sosiologi itu bisa ketemu semua, tetapi sebenarnya ada zat yang mutlak ya, yang universal. Saya mengakui bahwa di alam ini hanya ada satu Tuhan, tidak mungkin ada dua Tuhan. Tuhan semua manusia, Tuhan semua agama, Tuhan semua makhluk, ya, dari A sampai kiamat nanti, cuman mempersepsi, ya, mensimbolisasi Tuhan ini bisa bermacam-macam gitu. Itu nanti bisa pikiran-pikiran para sufi itu udah selesai begitu, seperti di dalam pikirannya Ibnu Arabi gitu. Sehingga kalau orang bisa memahami seperti ini, yaitu yang disebut dengan menghasilkan sebuah inklusivisme, keterbukaan dalam beragama. Nah, bagian yang penting mau saya sampaikan ini sporadis saja. Nanti kita, saya kira ini adik-adik sudah lama-lama lah di HEM itu kita lebih banyak diskusi. Persoalan bab 1 itu yang paling penting adalah implikasi sebenarnya. Implikasi dari kepercayaan. Apa implikasinya? Di dalam NDP nanti sebenarnya kita harus melihat ya, ketika dirumuskan dasar-dasar kepercayaan di atas, lalu dasar-dasar kemanusiaan, keharusan universal, ketuhanan dan kemanusiaan, lalu di bawah itu dua, kakinya itu dua. Keadilan sosial ekonomi dan sains atau ilmu pengetahuan. Tauhid itu secara sosial itu dikatakan benar kalau dia melahirkan keadilan sosial, keadilan ekonomi. Secara peradaban, tauhid itu dipandang benar kalau dia melahirkan ilmu teknologi. Makanya ujung dari NDP itu keadilan sosial, keadilan ekonomi. Tapi problem kita selama ini menganggap NDP itu hierarki. Ini yang kesalahan fatal yang dilakukan bertahun-tahun, itu hierarki sekali. Di LK1 itu NDP-nya, kalau saya nggak tahu di tempat lain, tapi saya kira nggak banyak beda. Ada keyakinan kalau bab 1, kalau LK1 bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Nanti udah intermediate itu materinya keadilan sosial, ekonomi gitu. Nanti di advance ya, advance udah nggak jelas lagi NDP-nya gitu. Itu kesalahan yang sangat serius menurut saya gitu. Kesalahan yang sangat serius. NDP itu nggak boleh dipecah seperti itu keliru sekali. Di LK1 peserta itu harus mendapatkan gambaran yang utuh. Kalau dalam bahasa yang sederhana, dasar-dasar ketuhanan melahirkan kemanusiaan, progresivitas, keharusan universal. Lalu aksinya apa? Aksi keumatannya apa? Keadilan sosial ekonomi dan perkembangan sains dan teknologi. Itu yang menjadi penting. Malah saya ingin mengatakan begini, ya. Ini agak serius, lompat ke bab keharusan universal. Tidak ada tauhid yang betul-betul murni sampai kita bisa menyingkap seluruh misteri alam, sehingga yang misteri itu hanya Al-Haq, hanya Allah. Itu tauhid yang paling murni. Dulu hujan itu misterius. Hujan dipahami kencing dewa. Tapi ilmu pengetahuan bisa menyingkap hujan bukan kencing dewa. Dulu jenis kelamin itu misterius. Orang kalau anaknya, kenapa anaknya semua perempuan? Selalu dikatakan takdir. Anaknya laki-laki ya takdir gitu. Tapi sekarang orang sudah ada rekayasa genetika, bahkan sebelum lahir orang sudah tahu. Jadi nggak pernah salah memilih kamar bayinya, nggak pernah salah
menyiapkan baju-baju untuk bayinya. Kenapa? Bisa dilihat pada kandungan 7-8 bulan itu udah ketemu. Nah, ya karena yang boleh misteri, makanya dalam materi NDP itu disampaikan, ada enggak peserta yang mau jadi Tuhan itu? Karena boleh jadi Tuhan gitu, selama syaratnya dipenuhi. Apa syaratnya? Misterium. Tapi kalau nggak misterium nggak bisa jadi Tuhan. Kita masih terjebak, terikat dengan ruang waktu, itu nggak bisa jadi Tuhan. Masih berpengaruh siang dan malam, nggak bisa jadi Tuhan gitu. Dan yang bisa itu hanya al-haq, itu harus disingkat. Nah, kepercayaan yang benar itu akan melahirkan sebuah peradaban, itu perkembangan sains dan teknologi. Saya sering memberi contoh, kenapa tidak boleh percaya kepada gunung? Apa masalahnya nggak boleh percaya kepada gunung? Nggak boleh percaya kepada laut, karena itu nggak boleh beri sesajen kepada laut. Karena kalau orang sudah percaya kepada gunung, maka gunung itu menjadi tertutup. Karena gunung tertutup, segala ekspresi gunung dipahami sebagai ekspresi mistis. Gunung meletus, penghuninya marah. Tapi kalau gunung itu terbuka, bukan sesuatu yang diyakini sebagai Tuhan, maka ekspresi gunung, apapun bentuknya, itu menjadi sarana bagi kita untuk meneliti. Karena sudah kita teliti gunung itu, berkembanglah geologi, berkembanglah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan gunung, astronomi, macam-macam. Karena kita tidak menemparkannya menjadi misteri gitu. Jadi kalau orang melihat bintang itu misterius, ya ekspresinya penyembahan. Tapi kalau bintang itu dianggap sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, tidak boleh disakralkan, maka sesungguhnya dia menjadi terbuka. Nah ini ya saya kira adik-adik semua yang penting ya dipahami, NDP itu memang berangkat dari dasar-dasar kepercayaan, yang nanti kita muaranya adalah tauhid, makanya di bab 1 ada penjelasan an-nafyu wal isbat gitu. La ilaha itu an-nafyu, illallah itu al-isbat. Apa makna la ilaha itu? La ilaha itu diterjemahkan tidak ada sesuatu pun yang layak dijadikan Tuhan. Tak ada sesuatu pun yang pantas disembah. Tak ada sesuatu pun yang kita menundukkan diri kepadanya. Illallah. Jadi adik-adik semua, rumusan tauhid Islam itu kalau mau dipertajam, itu diawali oleh negasi, pengosongan. Nah inilah dulu ya, jadi ada dugaan keras, kenapa ada kecenderungan kita memahami pengosongan, baru pengisian, tapi kan ada problem. Begitu dikosongkan dia segar, begitu mau diisi dia udah ngantuk, gitu. Akhirnya kosong terus. Makanya banyak kader yang aneh-aneh waktu LK1-nya nggak tuntas gitu, kosong dia terus. Pengosongan berhasil, diisi, dia ngantuk, dia tidur, ya nggak terisi juga. Akhirnya ketika menjadi kader udah selesai, waduh gawat sekali ya. Itu mungkin maknanya diambil dari konsep la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu kosong dulu, kosong dalam arti kata bukan tidak ada tempat. Gitu. Kita nggak boleh mempercayai apapun yang memiliki kekuatan, kehebatan, dan segala macam itu. Ketika itu tidak ada satupun, maka yang pantas untuk, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira sebagai pengantar ini dulu, dan kita lebih baik berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman yang di sini mungkin bisa mengajukan pertanyaan, dan bisa juga ditulis di kolom chat ataupun langsung diungkapkan. Silakan teman-teman. Awal mungkin Anda dengar soalnya. Iya, kedengaran. Saya mau izin bertanya. Iya, silakan. Kan saya masih dari Cabang, dari Komisariat HMI UT Jakarta Utara. Iya. Saya ingin bertanya pada Pak Anda, ibaratnya kan kita
pernah mungkin dengar ibaratnya atau dosen ibaratnya di zaman-zaman pondok atau zaman-zaman SMP ibaratnya kalau yang Islam itu nggak bakalan enggak. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini mungkin ini ada sangkut pautnya ya, entah ketuhanan itu sendiri bagaimana. Mengapa makna secara harfiah itu seperti apa? Kenapa ibaratnya yang non Islam itu tidak masuk surga? Nah, padahal ya tadi yang kita bilang sendiri bahwa kan namanya itu sendiri. Jadi mungkin itu saja dari saya Kak Kanda. Selanjutnya mohon maaf. Ya, silakan Kanda. Wahyu tertangkap. Suaranya nggak kedengaran dengan jelas, Kanda. Mungkin Yang dipertanyakan apa kira-kira? Mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya. Yang singkat saja. Albert ya, Albert Caniago ya? Iya, betul. Albert Caniago. Apa yang dia tanyakan apa? Coba bisa lewat chat aja. Biar bisa kita lihat. Ya, gimana? Iya. Gimana Saudara Albert? Bisa diajukan pertanyaannya lagi dengan singkat biar kita bisa mendengar. Oh, mungkin tidak terdengar ya. Nah, ini. Udah dimasukkan di chat pada pertanyaannya. Ya, pendapat orang bahwa orang non-Muslim tidak masuk surga. Padahal di Al-Quran sendiri yang diperdebatkan kesyirikan itu sendiri. Nah, begini. Kita harus meyakini ajaran agama kita itu menjadi satu kebenaran. Jadi surat di mana? Yuk. Tempat Wahyu. Iya, di tempat saya Kanda. Bentar saya ini. Oke. Ya, kita harus meyakini bahwa agama kita itu ajarannya yang paling benar. Itu boleh eksklusif internal. Eksklusif tapi ke dalam gitu. Merasa harus meyakini sesuai agama Islam itu yang paling benar, itu dulu harus ada itu. Tidak boleh orang menjadi relatif. Yang menjadi keliru itu kita mengatakan setiap agama itu benar, itu memang sebuah pernyataan yang bermasalah. Agama kita yang paling benar, ya, dan agama orang lain itu memiliki kemungkinan untuk benar. Itu berbeda. Itu sesuatu yang berbeda. Dengan mengatakan agama lain pasti benar. Agama kita yang paling benar, agama orang lain memiliki kemungkinan untuk benar. Kenapa cara berpikirnya begini? Karena al-haqqu mir rabbikum, yang pasti benar absolut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan sebenarnya hidup di dunia ini kan semuanya pejuang-pejuang kebenaran. Problemnya bukan menemukan kebenaran atau tidak. Karena menemukan kebenaran sama maknanya dengan menemukan Tuhan.
yang paling mungkin adalah mendekati kebenaran. Maka isu dalam Al-Quran itu bukan ma'rifah, ya. Bukan ma'rifah, bukan pengenalan Allah. Tapi isu dalam Al-Quran yang paling besar kaitannya relasi hamba dengan Tuhan, itu adalah bagaimana mendekati Allah, bagaimana mendekati Tuhan. Maka sarana ibadah di dalam Islam itu adalah semuanya kurbanan. Media-media untuk mendekat. Kenapa kita sholat? Karena kita mau dekat kepada yang hak. Kenapa kita puasa? Karena kita mau dekat kepada yang hak. Kenapa kita haji? Kita mau dekat kepada yang hak. Proses pendekatan itu yang terus-menerus berjalan. Maka sekali lagi ya, masalah dalam bertuhan. Nah, masalah dalam bertuhan bukan ma'rifah. Bukan ma'rifah. Tapi taqarrub. Bagaimana orang mendekati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Double suaranya yuk. Betul kan? Ya. Ada pertanyaan lagi, Mas. Dari saudara dan saudara MSFZ. Kemana Rudi yang bilang pakai 55? Kemana Rudi? 55. Ya. Sedikit tadi saya belum menyelesaikan pertanyaan siapa tadi si Albert Caniago ya. Iya betul. Apakah orang non Muslim itu masuk surga? Ya, ini yang harus diskusinya panjang sekali. Tapi kalau kita merujuk Al-Quran, problem orang yang masuk neraka itu atau orang yang masuk surga itu, Quran kan hanya mengidentifikasinya lewat karakter. Misal ya, orang yang syirik, orang yang kafir, itu pasti tidak bisa masuk surga, tempatnya di neraka. Itu mutlak, itu ajaran yang memang harus diyakini. Orang musyrik, orang kafir. Nah, perdebatan kita itu adalah siapa yang dilekatkan musyrik dan siapa yang dilekatkan kafir. Apakah orang Yahudi dilekatkan musyrik atau orang Yahudi dilekatkan kafir, atau Yahudi itu menjadi terminologi tersendiri. Nasrani itu terminologi tersendiri yang tidak bisa disamakan secara serampangan dengan penjelasan-penjelasan dengan terminologi yang kita katakan tadi. Jadi ini memang persoalan yang pelik dalam teologi dan memang perlu kajian-kajian yang mendalam. Nah, lalu ada pertanyaan dari Arkam ya. Tadi saya katakan di alam rahim orang sudah bertauhid. Bertauhid itu bertuhan yang ditanamkan, yang dihunjamkan ke dalam diri setiap orang. Ketika dia lahir ke muka bumi ini, dia menemukan, ya itu dia. Jadi orang menemukan kembali, menemukan sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya. Makanya tadi saya katakan kalau ada penceramah NDP yang berusaha untuk membuat orang tidak percaya kepada Tuhan, itu pekerjaan yang sia-sia. Tugas penceramah NDP bukan membuat orang tidak percaya kepada Tuhan, sampai diyakinkan betul sekali bahwa tidak ada Tuhan, nanti baru diisi adanya. Bukan. Nah, kita itu pekerjaan kita adalah bagaimana orang menemukan Tuhan yang benar. Gini, ketika di alam rahim, di alam rahim ibunya, dia bertuhannya sudah benar. Sudah benar. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Karena tidak ada yang mungkin menyampaikan itu kepada manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kewenangan bicara kepada janin yang di alam rahim itu satu-satunya hanya Allah. Maka
cerita tentang alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, itu pasti benar. Dan janin itu hanya mengakui Allah yang hak itu. Ketika dia lahir ke muka bumi, dia berhadapan dengan alam ini, bertumbuh, sampai dia dewasa, dia itu bertemu dengan banyak potensi Tuhan. Mungkin adik-adik ingat itu, orang Bandung itu pasti ingat gitu. Saya nggak tahu sekarang apakah teman-teman yang mungkin ada yang dari ITB atau di mana itu, apakah masih baca lagi bukunya Imaduddin Abdurrahim tentang kuliah Tauhid gitu. Dia mengatakan itu ada 3 ta yang berpotensi jadi Tuhan, harta, tahta, wanita. Kenapa itu terjadi? Itu nggak ada loh, di alam rahim itu nggak ada. Tapi begitu manusia hidup, bertumbuh, berkembang, ya, dia berpotensi untuk menuhankan hartanya, menuhankan jabatannya, menuhankan wanita. Kalau itu terjadi, dia membuat saingan terhadap Allah. Maka dia harus kembali menemukan Tuhan yang sebenarnya itu. Tuhan yang maha benar. Bukan ternyata dalam penemuan itu, bukan harta itu yang menjadi Tuhan, bukan wanita itu yang jadi Tuhan, bukan jabatan itu yang jadi Tuhan. Malah rokok juga bisa jadi Tuhan itu. Kalau ada anak MI yang tidak bisa bicara, tidak bisa diskusi kalau tidak merokok, itu dia sudah menuhankan rokok itu. Ini rokok itu jadi Tuhan. Kalau dia tidak merokok, dia pusing, dia sudah menuhankan rokok itu. Itu tidak boleh. Nah, jadi problem kita adalah menemukan Tuhan yang benar, karena ketika kita hidup di muka bumi ini dengan segala dinamikanya, kita sangat berpotensi mengakui Tuhan-Tuhan palsu menjadi Tuhan yang sebenarnya itu. Ya, di dalam tubuh HEM itu juga begitu, tanpa disadari itu. Saya ingin mengatakan perilaku syirik di dalam HEM itu, kalau ketika dia sudah mau mengejar jabatan ketua cabang, ketua Batku, ketua PB, lalu melakukan berbagai cara, itu syirik sebenarnya. Jadi syirik itu bukan hanya persoalan dia mengakui menyembahan, tidak, tetapi menganggap ada kekuatan-kekuatan lain di samping kekuatan Allah. Kekuatan lain apa? Menggunakan kekuatan seniornya, menggunakan kekuatan uang, syirik. Begitu ketua umum yang terpilih itu ada syiriknya, ya mulai kacau semua. Maka ketika kita dalam training HMI, kenapa materi NDP ini ada? Itu sebenarnya bagaimana orang diluruskan bertuhannya yang hanif. Tapi sekali lagi, dalam pandangan HMI, bertuhan yang benar itu bukan hanya nampak ketika dia sholat, bukan nampak ketika dia baca Quran, bukan hanya nampak ketika dia berzikir. Bertuhan yang benar itu akan tampak pada perilaku kesehariannya. Akan tampak pada aktivitas kesehariannya. Karena tauhid itu nggak ada artinya kalau dia tidak berimplikasi. Tadi sudah saya katakan. Kenapa di dalam NDP itu turunannya begitu? NDP dasar kepercayaan, ada ketuhanan dan kemanusiaan. Itu maknanya apa? Dengan manusia tidak boleh mencela, dengan manusia tidak boleh menghina, dengan manusia harus ada penghormatan, al-karamah, al-insaniyah. Kenapa ada keharusan universal? Karena sebagai manusia kita harus mengembangkan ilmu, kita harus mengembangkan teknologi, supaya bisa mendayagunakan alam. Kalau kita sudah mendayagunakan alam, memiliki kekayaan, maka berlaku adillah terhadap manusia. Supaya itu bisa bertahan, maka ilmu pengetahuan harus berkembang terus. Jadi sebenarnya NDP itu indah sekali. Ya indah sekali itu. Susunannya yang sedemikian rupa itu ya, ditutup oleh bab sains dan teknologi. Kalau kita putar dari bawah, maka sains teknologi itu bisa ditaruh di atas dengan segala macam cabangnya, tapi landasannya adalah tauhid. Keadilan sosial itu merupakan tujuan atau program atau misi yang harus ditegakkan, landasannya adalah tauhid. Kalau dibalik tauhidnya ditaruh di atas, dasar kepercayaan di atas,
maka buahnya adalah sains, teknologi, buahnya adalah keadilan sosial. Maka untuk melihat apakah NDP hidup atau tidak di dalam HMI, mudah saja. Di komisariat di cabang berkembang tidak sains dan teknologi. Dalam diskusi, penelitian, riset, di cabang berkembang tidak itu isu-isu pembelaan advokasi terhadap orang-orang miskin, orang-orang susah, ada nggak? Kalau itu nggak ada semua, adik-adik semua, NDP-nya mati. Sederhana sekali, NDP-nya mati. Ya, oke, masih ada yang lain? Ya mungkin di kolom chat kan nggak ada yang bertanya. Menarik Ya, nih pertanyaannya. Di alam ini Arman ya, Arman dulu ya. Iya. Ya, itu ketika kita melakukan perjanjian primordial itulah hakikat insaniah. Jadi teman-teman semua, hakikat manusia itu bukan tangan ini ya, bukan tangan, bukan fisik ini. Ini terus-menerus mengalami perubahan. Tapi hakikat itu adalah an-nafs, keakuan. Ya, di dalamnya ada roh. Itulah yang pertama ada itu. Padahal kalau kita lihat 120 hari, kalau kita pakai teori lama, kira-kira janinnya itu bentuknya apa sebenarnya? Tapi kita sudah bisa berkomunikasi dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sebenarnya yang terjadi itu adalah esensi kemanusiaan. An-nafs, keakuan, kalau meminjam istilahnya Prof. Musa Asy'ari, itu keakuan dalam disertasinya manusia sebagai pembentuk kebudayaan. Ya, keakuan. Sadar kita dengan itu. Makanya nanti kalau dibawa ke fikih, begitu orang lahir, diazankan, dikomatkan, dia diingatkan kembali. Ya, tadi sudah saya sebut, fitrah bertuhan itu ada pada setiap manusia. Masalahnya tertutup atau tidak. Fir'aun itu sudah terlalu lama tertutup tauhidnya. Karena tauhidnya tertutup, dia merasa menjelma jadi Tuhan. Begitu mau tenggelam di laut, dia lihat air mau menghantam dirinya, Fir'aun muncul balik, Tuhan bertuhannya itu. Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman terhadap Tuhannya Musa. Tapi di end, udah selesai, udah tamat. Nggak ada lagi kesempatan-kesempatan itu. Coba lihat dialog orang kafir itu ketika sudah dikubur itu. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib fatasaddaq wa akum minas salihin. Ya Tuhan, balikkan aku ke bumi sebentar saja. Siapa yang dia seru? Yang dia seru Allah. Sebelumnya nggak pernah manggil Tuhan. Ini kan sama dengan cerita kita ini, yang Indonesia yang kena gempa-gempa ini. Begitu gempa terjadi kan semua orang pada teriak Allah, 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 Allah. Begitu gempanya hilang, lupa lagi. Nggak lagi manggil Allah. Begitu gempa, panggil lagi Allah. Ya itu terjadi. Jadi di alam rahim itu kita sadar ya. Farhan, Al-Baqarah 62 ini apa? Ini tidak disebut ya. Saya tidak hafiz itu ya. Saya tidak hafiz. Nanti coba dicari Wahyu Al-Baqarah 62 itu apa? Apa ini? Yusran. Ini dia. Kebenaran dalam NDP dengan kebenaran dalam filsafat ilmu itu tidak sama. Tuhan itu al-haq. Tuhan itu kebenaran itu sendiri. Maka kebenaran tidak plural. Kebenaran itu tunggal. Tapi kalau kebenaran dalam filsafat ilmu itu kan berbeda. Ada kebenaran pragmatis, ada kebenaran koherensi, ada kebenaran korespondensi. Itu kan sangat dipengaruhi oleh filsafat ilmu barat. Gitu. Apa yang dianggap benar. Gitu. Tapi nanti ketika dibawa kepada agama, masalah kebenaran itu menjadi berbeda. Gitu. Makanya epistemologi barat itu berkutat pada idealisme, empirisme. Tapi dalam epistemologi Islam, itu yang disebut dengan hodori, yang disebut dengan di kampung-kampung itu disebut dengan laduni,
Itu yang dicerahkan itu. Ya, yang dicerahkan. Makanya ada beda ma'rifah dengan al-ilm. Ma'rifatullah. Manusia itu ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah itu kenal. Tidak maklumat, tidak mengetahui. Kenapa manusia tidak mungkin mengetahui Allah? Karena dalam kata mengetahui ada penguasaan. Orang yang mengetahui sesuatu, dia menguasai sesuatu. Tidak mungkin manusia mengetahui Tuhan, karena mengetahui Tuhan itu sama maknanya menguasai Tuhan, dan itu mustahil. Tapi ma'rifatullah, mengenal Allah, itu mungkin. Mengenal Allah via apa? Mengenal Allah bisa lewat ciptaan-ciptaannya. Mengenal Allah bisa lewat makro, bisa lewat mikrokosmos ya. Jadi kebenaran dalam konteks filsafat itu berbeda. Nanti coba ya, walaupun saya harus mengatakan kita serba salah, ini belajar filsafat yang lama-lama itu nanti terjebak pada Helenisme macam-macam. Tapi kalau nanti belajar tentang Al-Farabi, tentang Ibnu Sina, itu kan menjadi menarik. Dalam filsafat Tuhan itu apa? Al-aql. Akal itu. Tapi jangan akal itu diterjemahkan dengan ya akal nalar gitu, bukan seperti itu. Ya, ini diskusinya panjang betul ya kalau ditelusuri kemana-mana. Tapi saya kira kita diskusi yang umum-umum saja. Ada lagi yuk? Mungkin teman-teman masih ada lagi yang bertanya, karena ini pesertanya lumayan banyak ya. Saya kira teman-teman bisa menanyakan pertanyaan yang sudah teman-teman sediakan. Waalaikumsalam. Saya Fariza dari cabang Langsa Batko Aceh, ingin bertanya kepada Kanda Akmal. Jadi kan untuk mencari kehanifan itu kan kita harus percaya kan. Jadi waktu saya ada ikut diskusi NDP juga tentang bab 1 ini, di setiap agama itu menurut masing-masing yang mempercayainya semua benar. Itu hanyalah jalur untuk mencapai kehanifan. Tapi ketika ada agama lain, kebetulan kita di agama Islam, untuk mencapai kehanifan itu. Ketika di agama lain, mereka juga mencari kehanifan itu atau kebenaran itu. Ketika mereka sudah menemukan, apakah mereka harus kembali lagi ke belakang dan mengikuti jalur kita, atau mereka akan lanjut aja seperti itu, Kanda? Terima kasih. Ini jadi kalau nanti adik-adik lihat ya wacana HMI di kalangan alumni dalam beberapa webinar itu, tanpa disadari memang ada yang boleh kita bilang, saya tidak menyebutnya terbelah itu. Tapi cara berpikir kita tentang Islam di HMI itu kalau direpresentasikan oleh alumni dan mereka ingin itu menjadi pegangan di adik-adik yang hari ini aktif, itu memang ada dua model menurut saya paling tidak gitu. Yang pertama model Islam yang keras, bukan keras seperti yang kita pahami selama ini gitu. Islam yang tegas gitu. Yang tidak memberi ruang untuk yang aneh-aneh, berpikir yang macam-macam gitu. Maka tidak heran kalau banyak alumni yang mengkritik Cak Nur. Tapi perjalanan saya, pengalaman saya di HMI itu pemahaman keislamannya itu memang harus intelek, gitu. Harus intelek. Jadi dia tidak doktrinal, tidak dogmatik. Namun di titik inilah kita sering juga menimbulkan persoalan seolah-olah tidak punya pegangan apa-apa gitu. Nah, itu kalau ingat ada satu buku yang ditulis ya Komarudin, lalu Cak Nur juga ada di situ, si Wahyuni atau siapa itu yang disebut dengan passing over. Passing over itu yang melintas. Orang melintas itu
dia dari Islam, lalu dia masuk ke Buddha, lalu mengalami suasana batin di Buddha, lalu dia masuk ke Hindu, mengalami suasana batin, dan lalu dia di Kristen di mana-mana. Lalu nanti singgahnya terakhir di mana? Itu ada buku kemarin tuh terbit tahun berapa ya? 90-an itu. Saya ketika aktif-aktif di MI itu baca yang seperti itu, passing over, melintas. Ada orang yang beragamanya begitu. Maka teman-teman jangan heran orang-orang sekelas Annie Mary Schimmel yang ahli dalam tasawuf Islam itu sangat paham tasawuf Islam. Citik misalnya yang sangat menguasai Ibnu Arabi. Ya karena memang dia bisa menemukan sesuatu di dalam agama itu walaupun dia bukan penganut agama itu. Saya tidak menganjurkan kita melakukan itu. Ya, tidak menganjurkan melakukan itu. Tidak perlu mencoba untuk menggali nilai-nilai spiritualitas yang ada pada agama lain. Karena pada agama kita sendiri itu sudah cukup menggali spiritualitas. Nah, yang menjadi masalah adalah relasi kita dengan agama lain yang oleh Cak Nur itu disebut dengan teologi inklusif. Teologi inklusif itu dalam pemahaman saya adalah kita tetap meyakini agama kita yang paling benar, agama orang lain memiliki potensi, memiliki kemungkinan untuk benar. Hanya sebatas itu. Karena kita tidak diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menghakimi agama orang lain. Apalagi kalau kita memahami perjalanan hidup manusia ini nggak bisa dinilai. Kita yang merasa Muslim di akhir nanti kita belum tentu mati dalam keadaan Muslim. Orang yang kita tuduh Kristen atau kita tuduh Buddha, kita tuduh Hindu, kita tuduh agama yang macam-macam, yang kita anggap itu juga bermasalah. Tapi jangan-jangan di akhir dia sudah kembali gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Makanya setiap hari Jumat itu ada ayat yang dibacakan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, dalam keadaan muslim itu apa? Inilah balik ke diskusi Cak Nur dulu yang dia dihantam habis-habisan ketika mengembalikan Islam itu kepada makna generik. Sekarang ini kan Islam itu kita jadikan sebagai sebuah organisasi. Makanya ada agama organisasi. Apa itu agama organisasi? Agama yang kalau ada pemeluk baru dia senang, kalau ada anggotanya murtad dia susah. Jadi agama itu dianggap pada kuantitas pemeluk gitu. Nah, sebenarnya dalam makna Islam yang dikedepankan Cak Nur itu al-inqiyad wal khudu', kepasrahan dan ketundukan. Ya, ini saya harus catat ya, ini karena nggak terkontrol ini pesertanya, saya juga tidak tahu, tapi mohon hanya didengar dan diikuti oleh anak-anak MI. Inna dina indallahil Islam itu dipahami apa itu? Dipahami apa? Sesungguhnya agama inna dina indallah, di sisi Allah adalah Islam. Jangan diterjemahkan di luar dari ayat itu. Jangan diterjemahkan di luar makna ayat. Inna dina, sesungguhnya agama ad-din indallah, yang di sisi Allah adalah al-Islam. Kalau di sisi mana? Kalau ini misalnya ini sisi. Sepanjang agama-agama itu mengajarkan ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan, itu Islam. Coba lihat saya kira di buku saya itu ada, saya jelaskan seperti itu. Coba lihat ayat-ayat tentang agama di dalam Quran, itu ujungnya muslimin. Ibrahim itu apa? Ibrahim hanifam muslimah. Lihat ayat tentang Isa, lihat ayat tentang Musa, itu ujungnya apa? Muslimin. Karena Islam itu adalah sunnatullah, seluruh alam dengan segala isinya.
kita ini tunduk pasrah, bintang-bintang tunduk pasrah, bumi tunduk pasrah, laut tunduk pasrah kepada Allah. Bedanya, kalau alam semesta selain manusia tunduk pasrahnya kepada Allah karhan, dipaksa, sedangkan kita tunduk pasrahnya itu adalah berdasarkan pilihan bebas. Makanya ada ayat, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau beriman, silakan beriman. Kalau mau kufur, ya silakan kufur. Kalau pohon kelapa ya, pohon kelapa, pohon pisang, ditiup angin, dia ikut, dia ditiup dari sana, dia kemari, itu wujud keislamannya dan dia nggak ada pilihan. Matahari itu Islam kepada Allah, tunduk pasrah kepada Allah. Tapi tunduk pasrahnya itu dipaksa. Matahari didesain oleh Allah, terbit di timur, terbenam di barat, itu berjalan berulang-ulang. Tapi manusia tidak. Manusia itu tunduk pasrahnya kepada Tuhan adalah pilihan-pilihan bebas. Nah ini kan diskusi kita ini kan begini ya, kalau mau dipertajam, apakah orang-orang non-muslim masuk neraka? Itu pertanyaannya. Saya lalu bertanya begini, sebelum Islam, apakah umat-umat sebelumnya itu masuk surga atau masuk neraka? Apakah sebelum Islam itu semua agama benar? Lalu pertanyaan lanjutannya, apakah Islam itu datang mengabrogasi atau menasah atau menghapus semua kepercayaan yang ada itu? Kalau kita mengatakan kehadiran Islam itu menghapus semua agama-agama itu yang menjadi problem. Karena innad dina jadi indallahil itu yang di sisi Allah itu bisa macam-macam. Makanya sepanjang agama itu mengajarkan tunduk dan pasrah kepada Allah dan itu adalah tauhid, maka dia posisinya sama di sisi Allah itu sama. Namun ini kan diskusi ini tidak bisa diterima kalau kita bawa keluar, apalagi bersama aliran-aliran keras. Kita sudah dituduh Tapi sejak dulu itu orang di HM itu berpikirnya ya seperti itu gitu. Kita diajak untuk melihat sesuatu secara luas. Nah, jadi pertanyaan si Fariza tadi, ya saya kira tetap saja meyakini Islam sebagai agama yang kita anut, yang harus kita yakini benar. Tidak boleh ada keraguan pada kita tentang kebenaran Islam, itu tidak boleh ada keraguan. Sholatnya mantap, puasanya mantap, zikirnya mantap, ibadah sosialnya mantap, karena dia yakin itu benar. Tapi dalam melihat agama lain, haruslah dengan menggunakan kacamata, ada kemungkinan kebenaran pada agama lain, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Wildan ini yang paling ngeri pertanyaannya ini. Ini dulu ada bukti keberadaan Tuhan seperti apa, atau membuktikan bahwa Tuhan benar-benar ada itu cara bagaimana? Itu dulu waktu cara menyampaikan NDP di zaman-zaman tidak enak itu ada yang bilang begini, adik-adik apa yang disebut ada bisa diraba, ada bisa dipegang, ada bisa dicium, ada bisa macam-macam. Tuhan bisa diraba? Enggak. Ini bisa? Enggak. Semuanya enggak. Berarti Tuhan tidak ada. Itu dia. Tapi contoh itu satu bentuk kekeliruan paling fatal. Kenapa? Dia tanpa sadar telah membuat Tuhan itu materi. Kan di situ itu. Kalau Tuhan itu materi, dia membutuhkan ruang dan waktu. Memang betul lah. Ada karena bisa dipegang, ada karena bisa dicium, ada karena bisa diraba, ada karena bisa dilihat. Ya Tuhan bisa dilihat enggak, bisa dilihat enggak, berarti enggak ada Tuhan dong. Itu orang udah kecuci dulu. Tapi salah kan? Karena dia menempatkan Tuhan itu sebagai materi. Nah, kalau saya ingin mengatakan, problem kita itu bukan membuktikan ada atau tidak adanya Tuhan. Kalau dalam filsafat sih oke, gitu. Tapi kan capek sekali, apalagi nanti mau pakai kata adanya Descartes itu. Apakah Tuhan itu ada? Lalu dipertanyakan, apakah ada itu ada?
Kalau kata ada tidak ada di muka bumi, apakah Tuhan ada? Wah, itu kan capek sekali. Mudah kan jawab. Kalau tidak ada kata ada, maka tidak akan pernah ada yang namanya ada. Gitu. Itu kan capek. Gitu. Jadi bagi saya, siapapun di antara adik-adik yang berminat menjadi penceramah NDP, itu harus ada. Masalah kita itu adalah bagaimana orang bisa merasakan, bagaimana orang bisa menemukan Tuhan, merasakan Tuhan. Jadi kalau saya sering, kalau masih harus masuk ke LK1 karena komisariat sendiri ya, komisariat saya itu misalnya di Syariah, di PB, itu yang sering saya ajak adik-adik itu adalah pengalaman religiusnya, pengalaman spiritualnya. Kita minta dia untuk menggali pengalaman spiritualnya, kapan sekali dia pernah merasakan Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang pernah hadir dalam kehidupan dia. Jangan terjebak kepada berpikir yang material. Ketika kita mengatakan mana adanya itu, gimana bentuknya itu sudah menempatkan Tuhan materi, padahal tadi sudah saya katakan dalam Al-Quran itu isunya bukan mengetahui Tuhan, tapi isunya itu adalah mendekat kepada Tuhan. Coba nanti pelajari dialog Musa dengan Tuhan. Itu kan sangat inspiratif sekali sebenarnya. Ya Tuhan, orang-orang Yahudi ingin mengundang makan. Gimana Tuhan? Aku bilang engkau tidak mungkin datang, masa mereka mengundang engkau makan? Coba perhatikan ya, kenapa orang Yahudi bilangnya begitu? Karena orang Yahudi menempatkan Tuhan sebagai material, maka diundang makan malam. Kata Musa, nggak mungkin dong Tuhan itu bisa datang makan malam bersama kalian. Lalu Musa mengadu kepada Tuhan. Kamu jawab apa Musa? Saya bilang Tuhan, nggak mungkin Tuhan datang. Enggak, bilang aja saya datang, saya akan datang. Kapan mereka undang? Oh, malam minggu Tuhan. Oke, nanti saya datang. Begitu malam minggu, semua Yahudi itu mempersiapkan tempat, mempersiapkan makanan yang lezat cita rasanya, menunggu Tuhan untuk datang. Menunggu Tuhan. Tidak lama kemudian, datanglah orang tua, compang-camping, miskin, lapar, belum makan, datang. Lalu minta makan. Apa kata Musa? Kita ini lagi nunggu Tuhan, ente datang tiba-tiba meminta makan. Nggak bisa. Bantu dulu angkat air. Maka orang tua tadi ngangkat air, bantu. Dia minta makan, tetap tidak dikasih makan. Sampai dia pulang sendiri dalam kelaparan yang luar biasa. Padahal malam itu Tuhan tidak datang sama sekali. Lalu Musa bilang, ya Tuhan aku udah malu ini. Engkau bilang engkau mau datang, tapi engkau nggak datang-datang juga. Apa kata Allah? Musa, aku sudah datang. Aku sudah mau makan, tapi engkau tidak kasih makan. Engkau tidak kasih aku minum, malah engkau menyuruhku untuk mengangkat air. Tidak ada Tuhan, yang datang itu orang-orang tua, yang miskin, yang susah, yang compang-camping. Lalu dikatakan Tuhan, tahukah engkau bahwa ketika dia datang, aku sebenarnya hadir bersamanya. Apa pesan moralnya itu? Yang mau dikatakan, Tuhan itu hadir di tengah-tengah orang miskin, di tengah-tengah orang susah, di tengah-tengah orang kelaparan. Tapi karena cara berpikir Yahudi materialistik, dia anggap itu Tuhan itu materi, zat, ya dia pikir ya begitu. Nah, itu artinya apa? Enggak kan kita pernah mengetahui adanya Tuhan sepanjang paradigma berpikir kita itu adalah materialistik. Tapi kalau kita berpikir adanya Tuhan dalam nuansa lain, atau dalam bahasa tasawufnya zuk, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan keberadaan Tuhan, maka tidak ada lagi persoalan untuk Tuhan ada atau tidak. Kenapa? Karena dia itu telah ada pada diri kita. Lihat ayat Al-Quran, Qul innani anallah. Jadi teman-teman semua, bertuhan itu bukan lewat usaha, itu dicatat. Ibrahim gagal di situ. Lihat bintang, lihat matahari, dia anggap itu Tuhan. Tidak. Karena semuanya sirna. Tapi Tuhan itu adalah sesuatu yang telah ada pada diri manusia.
Itulah mungkin. Nah, ini kan adik-adik ada tugas baru ini. Saya tidak tahu kalian sudah ada yang sudah ada atau belum. Apa kalimatnya ya? Sudah baca atau belum disertasinya Cak Nur yang baru diterjemahkan? Kemarin baru didiskusikan ya. Ibnu Taimiyah, Kalam dan Filsafat, itu kan disertasinya lama sekali tidak dikaji-kaji, tidak terbit, tapi sekarang sudah diterjemahkan setelah dia meninggal cukup lama. Nah itu yang dalam konsep Ibnu Taimiyah ada namanya fitrah munazzalah ya, fitrah beragama yang memang ada dalam diri manusia. Temukanlah itu, gitu. Jangan orang dipaksa untuk tidak mengakui bertuhan, karena itu tidak mungkin bisa dilakukan. Kita sudah bertuhan sejak alam azali. Masalahnya adalah apakah rasa bertuhan itu menjadi satu kekuatan. Kenapa saya katakan satu kekuatan? Ingat kata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali yang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, yuk sampai jam berapa yuk? Jam 5 ya? Bisa saya bertanya? Ya. Boleh ya? Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang tiada duanya, hanya satu-satunya, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana Tuhan telah memberikan kesempatan, kenikmatan, sehingga kita bisa hadir dalam dialog yang diagendakan oleh kader himpunan Islam. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ayahanda yang telah meluangkan waktunya untuk mendiskusikan tentang NDP dalam bab pertama, itu bicara tentang ketuhanan. Salam Yakusa, saya dari HMI Cabang Makassar. Merasa senang sekali ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi langsung kepada inti pembahasannya, itu bicara tentang ketuhanan. Berbicara tentang ketuhanan, maka kita bicara persoalan kebenaran. Baru-baru tadi dijelaskan oleh Ayahanda itu mengenai pertanyaan dari salah satu peserta tentang menjelaskan tentang adanya Tuhan dan tidak adanya Tuhan. Saya tidak lebih kepada bersifat universal, karena cara berpikir saya itu lebih kepada radix yang bersifat akar untuk membuktikan kebenarannya Tuhan. Karena ini adalah bicara persoalan ketuhanan, bukan saya masuk ke wilayah Islam, bukan saya masuk ke wilayah agama. Karena lain konteks bicara tentang agama, bicara tentang Islam. Karena untuk bicara ketuhanan, maka kita fokus kepada konsep teori ketuhanannya saja. Bicara tentang ada, itu bicara tentang kebenaran, itu bicara tentang ide dan realitas. Ide ada, realitas pun ada. Jadi Tuhan karena adanya Tuhan, karena ada ide dan karena adanya realitas. Maka pertanyaan dari peserta tadi, bahwa apakah Tuhan ini ada karena ada ide atau karena ada realitasnya. Ketika itu tidak ada, maka Tuhan tidak ada. Itu berbicara tentang radix secara akarnya untuk membuktikan kebenaran Tuhan. Jadi pertanyaan saya sederhana begini. Sebelum masuk ke penjelasan secara agama dan Islam, apakah ada itu tidak ada, atau ada itu, atau apakah Tuhan itu ada ataukah Tuhan itu tidak ada? Maka lari masuk pertanyaan di situ adalah di wilayah persoalan ada. Tolong dijelaskan mengenai konsep ada dulu sebelum masuk persoalan wilayah agama dan Islam. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan. Ya, itu kita bicara di wilayah filsafat. Padahal kalau mau disederhanakan, pertanyaan ada atau tidak ada diarahkan kepada Tuhan, itu sama-sama tidak ada relevannya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita meminta satu macam pembuktian, itu kan dalam filsafat itu ada diskusi argumen teistik dan argumen ateistik. Argumen teistik dan ateistik itu ya sebenarnya sama-sama bermasalah dalam pembuktian. Misalnya kita mau bicara itu tentang adanya Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, kalau nanti bicara dari sisi bahasa, sejak kapan ada itu ada gitu.
Ada itu gimana? Sejak kapan kata ada itu ada di muka bumi ini? Kalau kata ada itu tidak ada, kalau tidak ada orang di muka bumi ini mengatakan Tuhan ada, tidak satupun manusia di muka bumi ini mengatakan Tuhan ada, apakah Tuhan ada? Kalau dia ditinjau dari kata itu, ya nggak ada Tuhannya gitu. Tapi harus dicatat, adanya Tuhan tidak tergantung dengan adanya yang lain. Maka mempertanyakan ada dan tidak adanya Tuhan tidak relevan. Ya, tidak relevan. Tadi sudah saya katakan, di dalam Al-Quran menjadi rujukan kita gitu. Saya nggak bisa memahami kalau ada yang jelaskan ini dulu baru ini, tidak ada begitu. Cara berpikir HMI hari ini yang harus dikembangkan itu adalah menurunkannya dari konsep-konsep Al-Quran. Jadi kalau anak HMI mau belajar filsafat, belajar apa saja, boleh, pelajari apa saja. Tapi dalam struktur berpikir anak HMI harus berangkat dari Quranik. Berangkat dari Quran, turunkan dari Quran, turunkan dari hadis. Nah, sampai di sini, masalah Tuhan di dalam Al-Quran dan hadis, itu bukan masalah pembuktian. Tadi sudah katakan, bukan masalah ilmu. Yang ada adalah satu ma'rifah yang dipakai oleh orang-orang tasawuf. Yang kedua adalah taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Informasi dari Al-Quran itu mengatakan bahwa bertuhan itu dihunjamkan dalam diri kita. Jadi sejak awal orang sudah bertuhan, mau dibilang apa lagi? Qul innani anallah fa'budni. Ya. Setelah kita disuruh gini, kalau dibuat gambar manusia, dia disuruh memikirkan Tuhan, itu ada batas. Makanya kan pernah begitu, walaupun tema ini debatable. Ada orang Badui datang kepada Nabi, bertanya tentang Tuhan, lalu Nabi mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzati. Pikirkan olehmu ciptaan Allah, jangan engkau pikirkan zatnya. Kenapa Nabi begitu? Apakah dilarang berfilsafat? Nanti masuk kepada Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh Cak Nur. Yang apakah benar Ibnu Taimiyah menolak filsafat? Tapi kita bisa mengerti, orang Arab yang datang kepada Nabi itu adalah orang Arab Badui yang urusan kehidupan perutnya itu belum selesai. Untuk orang-orang begini Nabi bilang, jangan kau berpikir tentang Tuhan dulu. Engkau berpikir tentang ciptaan-ciptaan Tuhan. Nanti kalau engkau sudah matang, sudah ekonominya sudah bagus, barulah berfilsafat. Makanya para filosof itu sebenarnya orang-orang kaya yang mereka punya ketahanan finansial yang luar biasa. Lalu yang dipakai adalah untuk berpikir dan seterusnya itu. Jadi itu disampaikan bukan dilarang orang memikirkan Tuhan. Boleh difikirkan, tapi nanti kita akan sampai pada satu titik yang memang tidak bisa terjangkau. Pada titik itulah Allah yang turun dalam tanda petik mengenalkan dirinya kepada manusia. Ya, makanya saya mengatakan bertuhan itu sebenarnya bukan usaha manusia. Karena kita nggak perlu berusaha untuk bertuhan. Bertuhan itu sesuatu yang ada pada dalam diri kita. Tugas kita adalah menerjemahkan bertuhan itu ke dalam dua bentuk. Apa? Bentuk yang pertama itulah nanti dia menjadi hamba Allah. Bentuk yang kedua adalah khalifah Allah. Ketika kita menjadi hamba Allah, tugas kita adalah menyembahnya. Ketika kita jadi khalifah, tugas kita relasinya dengan Allah adalah wasta'marakumul ardh, memakmurkan bumi ini. Ya, oleh karena itu, kalau kita mau simpul saja ini diskusi kita, memang perlu waktu yang panjang. Nanti lain kali bisa disambung. Saya mau mengatakan begini sekali lagi ya. Apakah NDP itu ingin mengajak kita berlama-lama, berfilsafat, mengajak kita memperdebatkan tentang Tuhan? Itu saya kira tidak.
tujuan NDP itu tidak seperti itu. Saya masih membaca terakhir sekali Cak Nur mengisi upgrading NDP. Waktu saya upgrading NDP 96 di Jogja, Cak Nur sudah tidak hadir lagi. Yang hadir itu yang mungkin yang di Makassar atau di mana itu. Ada transkripnya. Dia bilang begini, orang masuk HM itu macam-macam, ya macam-macam. Ada yang ingin tahu sholat, ada yang ingin tahu baca Quran, ada orang yang masuk HM macam-macam lah ya. Jadi jangan pernah membayangkan orang masuk HM itu semuanya mau jadi filosof, bukan. Makanya NDP tidak didesain walaupun perlu berpikir didesain walaupun dibedakan. Berfilsafat sebagai metode berpikir, berfilsafat sebagai sebuah produk ilmu itu tidak sama. Sebagai cara berpikir kritis segala macam itu penting. Tapi yang lebih penting dari NDP itu implikasi. Coba perhatikan NDP, baca lagi dari awal sampai akhir, yang sebenarnya diinginkan nanti itu adalah implikasi. Jadi kajian kita, implikasi dasar kepercayaan apa? Implikasi dasar kemanusiaan apa? Sampai pada akhirnya, inilah yang disebut daya tonjok psikologis. Nah, sekarang ini NDP yang kita pahami bisa jadi tidak berimplikasi pada kehidupan real, pada realitas perjuangan kader gitu. Jadi NDP-nya tidak nampak, dan itu bukan sesuatu yang malu-malu kita menyebut. Tolong tunjukkan kepada saya di mana NDP di kala konferensi, di mana NDP di kala kongres, di mana NDP di kala musda, bahkan di mana NDP di kala rapat anggota komisariat. Di mana NDP dalam kehidupan keseharian kader. Itu problem kita. Yuk, saya harus stop di pukul 5 atau pukul 17, insya Allah lain waktu nanti bisa kita sambung lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sekian itu dari kita untuk materi ketuhanan, dan nanti ininya bisa berkelanjutan lagi. Dan kita sekarang ada di pertemuan juga. Nah, terima kasih juga kepada narasumber kita, yaitu Rakanda Dr. Ari Afal Tarigan, sekaligus penulis juga dasar perjuangan HMI, interpretasi dan kontekstualisasi. Nah, saya kira mungkin saya juga berterima kasih kepada teman-teman HMI atau teman-teman yang sudah. Iya, yang paling tampan. Nanti kita akan bertemu lagi dan baru mau nanya perihal taktis. Aduh. Ya. Enggak. Saya kira teman-teman pertanyaannya sudah cukup bagus dan luar biasa, dan itu pemikiran-pemikiran yang sangat bagus saya rasa. Jadi ini karena kelanjutan atau video ini bisa kita bertemu di sesi berikutnya. Ya, siap ke Kanda, siap. Itu. Tidak bisa lanjut lagi kah? Sarung yang keluar. Dibuat mungkin keluar. Ya. Diskusi jilid 2. Ya. Dan jilid 2-nya. Diskusi jilid Yuk, saya izin dulu ya, yuk. Saya izin dulu ya. Moderator sebagai. Ayo semua adik-adik ya, selamat sukses ya. Lain kali nanti ketemu Siap. lagi ya. Siap, Ayah Anda. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti kita bertemu di lain waktu. Kalau misalnya Siap. ada kritikan dan saran, ini bisa diajukan juga di grup WhatsApp. Ya, saya rasa sudah purna ini. Tidak ada lagi ditambah untuk kritikan dan saran. menarik sekali teman-teman ya, sangat baik.
di kondisi begini masih bisa saling berbagi kita cerita. Yang dari Makassar tadi tuh. Iya, saya dari Makassar ini. Ya. Kabarnya baik di sana? Ya, alhamdulillah. Cabang Jogja hadir. Yang dari Bang Makassar Joko, tadi tuh. gimana? Masih Dari mana aja ini? penasaran itu. Wah, luar biasa ya. Di sini sangat luar biasa pertemuan sore ini. Iya. Masih penasaran itu mengenai penjelasan mengenai ada. Kalau misalkan mungkin saran saya pribadi mencari Tuhan itu di kata filsafat ya bisa baca Nietzsche aja atau di Socrates atau di filsuf Islam itu ada Ibnu Farabi ya bisa di filsuf Islam seperti itulah Ibnu Farabi membaca tulisan balik. Oke, Kakanda moderator, terima kasih atas undangannya. Mohon ya. pamit dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ya, saya pribadi juga mohon pamit. dulu. Kami dari HMI Komisariat Teknik Universitas Komputer Bandung pribadi juga izin pamit juga dan selamat bertemu di waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit juga dan selamat bertemu di Waalaikumsalam. Ya, mohon pamit dulu Kanda. Cabang kita. Assalamualaikum.
melibatkan teman-teman. Jangan lebih bikin peluang masuk ke dalam modal. Oh, sama kan? Nah, ada